Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya dengan saya Surya Erlangga dari suryaerlangga.com. Di video ini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari Google Business School dan juga keuntungan menggunakan Google Business School. Seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya kita sudah membuat sebuah profil bisnis ya, kemudian juga verifikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan menggunakan salah satu profil bisnis saya yang paling pertama kali ya, paling awal saya menggunakan Google Business School. Profil bisnis ini saya buat sekitar tahun 2015, sehingga cukup lama dan juga performanya sudah cukup baik ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan menggunakan Google Business School, sekaligus kita akan tur di sebuah profil bisnis yang mana sudah berjalan dan juga sudah bisa menguasai penelusuran lokal untuk sebuah kata kunci yang terkait dengan profil bisnis ini. Nah, kita akan membahas satu persatu tentang keuntungan menggunakan Google Business School. Google Business School ini yang pertama adalah gratis atau tanpa biaya. Mulai dari kita membuat profil bisnis, kemudian juga verifikasi, kemudian juga memanfaatkan fitur dan fasilitas yang ada di dalamnya, kita tidak dipungut biaya sama sekali. Meskipun di dalamnya kita ditawari ya, seperti yang kita lihat di kolom sebelah kanan ini, ada klaim kredit iklan gratis senilai 450.000. Kita akan membayar apabila menggunakan fitur promosi berbayar ini. Tapi tanpa menggunakan promosi berbayar, kita benar-benar tidak dikenakan biaya sama sekali. Itu salah satu keuntungan dari Google Business School. Kemudian yang kedua adalah kita lebih mudah dalam meraih posisi halaman pertama Google. Teman-teman bisa melihat banyaknya tutorial tentang cara meraih halaman 1 di Google ya. Nah, di profil bisnis ini kita mendapatkan prioritas untuk bisa dengan mudah masuk ke halaman 1 Google dan posisinya itu berada di paling atas. Artinya kita tidak perlu mempelajari teknik-teknik SEO yang rumit, cukup menggunakan Google Business School, kita mulai mengupdate informasi secara lengkap dan akurat, kemudian juga menyajikan informasi yang aktual, otomatis profil bisnis kita akan lebih mudah masuk ke halaman pertama Google. Itu dia ya, keuntungan yang kedua. Nah, sekarang untuk menjelaskan keuntungan-keuntungan lain menggunakan Google Business School ini, saya akan mengajak teman-teman semua melihat dashboard dari profil bisnis ya. Di sini kita akan lihat di halaman beranda, kita bisa melihat ringkasan performa, total dilihat, kemudian juga penelusuran, lalu juga aktivitas. Nanti di bagian statistik kita akan bisa melihat statistik yang lebih lengkap tentang profil bisnis ini. Di sini kita melihat ada postingan terbaru, kemudian foto pelanggan terbaru, ulasan, dan juga ringkasan-ringkasan lain ya. Kita akan masuk ke bagian postingan ya. Nah, di bagian postingan ini teman-teman bisa memposting pembaruan-pembaruan pada profil bisnis, kemudian juga menambahkan acara yang mungkin digelar di tokonya, dan juga menambahkan penawaran seperti misalkan kupon diskon ya. Di sini di bagian postingan kita bisa membagikan informasi yang terkait dengan profil bisnis kita. Anggap saja profil bisnis ini seperti sosial media untuk bisnis Anda. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian info ya. Info, di sini informasi tentang bisnis kita bisa dimasukkan secara lengkap di bagian ini, sehingga seperti yang kita pelajari di bagian optimasi profil bisnis, bahwa informasi yang lengkap dan akurat akan bisa meningkatkan performa dari profil bisnis kita. Di sini ada nama bisnis, kemudian kategori bisnis, alamat, area layanan, jam buka,
Kemudian ada jam khusus. Jam khusus ini diperuntukkan untuk teman-teman bisa menjadwal agenda libur untuk profil bisnisnya apabila memang ada jadwal-jadwal seperti misalkan tanggal merah ataupun hari raya ya. Lalu kemudian ada nomor telepon dan juga nama pendek. Nah, nama pendek ini berfungsi untuk bisa membagikan secara lebih mudah ketika kita ingin berbagi profil bisnis yang kita miliki. Contohnya seperti ini, kita bisa langsung mengetikkan g.page/nama pendeknya. Kita akan langsung diarahkan ke profil bisnis kita di mana muncul di Google Maps. Nah, ini salah satu keuntungan ketika kita menggunakan nama pendek ya di profil bisnis ini. Kemudian di sini ada website, lalu ada aksesibilitas. Di sini produk akan kita bahas di tabs berikutnya. Di sini ada atribut-atribut ya, seperti fasilitas dan sebagainya. Kemudian, nah ini adalah bagian deskripsi bisnis. Untuk teman-teman yang ingin menarget kata kunci tertentu, memberikan informasi yang relevan kepada pengunjung Google, di bagian inilah, di bagian deskripsi inilah, kita bisa menambahkan kata kunci tersebut. Kemudian ada tanggal dibuka. Lalu di sebelah kanan ada kode toko, kemudian label dan juga telepon ekstensi lokasi Google Ads. Kode toko ini apabila teman-teman memiliki banyak profil bisnis kemudian merasa kesulitan mengidentifikasi profil bisnis itu, bisa menggunakan kode toko ini. Kemudian juga telepon ekstensi lokasi Google Ads apabila nanti teman-teman menggunakan promosi berbayar dari Google ini. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian insight. Nah, di bagian insight ini kita bisa melihat jumlah penelusuran di mana kita tampil di Google Penelusuran dan juga Google Map. Di sini di bagian penemuan, bagian biru kita lihat bahwa banyak sekali sebesar 96% orang yang mengunjungi profil bisnis ini berasal dari Google Penelusuran. Kemudian juga di sini ada langsung, artinya seperti kita membagikan nama pendek tadi ya. Dia akan langsung mencari lewat alamat atau link yang sudah kita bagikan. Di sini kita juga melihat query, yaitu kata kunci yang diketikkan oleh pengunjung untuk menemukan profil bisnis kita. Di sini ada batik Solo murah, kemudian batik Solo, grosir batik Solo, baju tunik, pusat batik Solo. Nah ini kata kunci inilah yang memicu profil bisnis mendapatkan pengunjung. Dan nanti di bagian insight ini teman-teman bisa melakukan evaluasi mana kata kunci yang potensial untuk ditarget menggunakan profil bisnis ini. Selanjutnya di sini ada catatan ya, ada statistik di mana listingan di Maps dilihat 385 kali pada 4 Mei 2020. Kemudian di listingan penelusuran ada 137 kali. Jadi statistiknya cukup lengkap dan dihitung per hari ya. Meskipun statistiknya tidak real time, tapi secara statistik per hari kita benar-benar bisa mendapatkan informasi yang akurat. Kemudian tindakan pelanggan, jadi pelanggan itu mengunjungi situs Anda, kemudian meminta rute dan menelpon Anda lewat tombol-tombol yang disediakan oleh profil bisnis ini pun dicatat setiap harinya. Jadi kita bisa melakukan evaluasi ketika ada suatu masalah pada performa profil bisnis kita. Selanjutnya kemudian, nah ini terkait dengan statistik tadi, yaitu panggilan telepon itu dicatat setiap harinya. Kemudian jam favorit, di sini data tidak cukup. Nah, jam favorit ini akan nanti menunjukkan jam-jam sibuk dari profil bisnis kita. Kemudian tampilan foto itu juga dicatat per hari. Nah, itu ya. Statistik dari Google Businessku ini cukup lengkap sehingga kita bisa melakukan banyak evaluasi dan perencanaan menggunakan profil bisnis ini. Selanjutnya di bagian ulasan, kita bisa mendapatkan atau mengulas ulasan-ulasan dari pengunjung ya, dari pembeli. Kita juga bisa memberikan klarifikasi apabila memang ada
review-review negatif dari pelanggan. Kemudian di sini pengiriman pesan ini hanya bisa diakses menggunakan aplikasi Android. Jadi nanti teman-teman yang menggunakan atau menginstal aplikasi dari Google Business School bisa mendapatkan chat ya, mendapatkan pesan dari pelanggan. Kemudian di bagian foto, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa di foto ini kita bisa menampilkan mulai dari ya, kita akan mulai dari kanan dulu, identitas, mulai dari sampul, logo, kemudian juga tim dari bisnisnya bisa dimasukkan semua fotonya, kemudian juga produk, eksterior, interior, kemudian video, dan juga foto 360 derajat. Selanjutnya di sini ada produk ya, tampilan produk. Nanti bisa teman-teman menambahkan produk-produknya di bagian ini. Nah, kemudian ini adalah situs. Kita bisa mendapatkan website gratis yang memungkinkan atau bisa memunculkan semua informasi dari profil bisnis kita dijadikan untuk bahan konten sebuah website gratis yang kita dapatkan. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri atas ini ya. Nah, ini adalah halaman atau alamat halaman website yang kita dapatkan secara gratis. Kita akan bisa lihat seperti ini. Nah, ini adalah website gratis dari Google, sebuah fasilitas dari Google Business School yang bisa kita manfaatkan. Kita bisa mendapatkan sebuah website gratis tanpa harus ribet dengan masalah programming, coding, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada pengguna. Nah, pengguna di sini teman-teman bisa menambahkan orang-orang yang ingin diberikan wewenang untuk mengelola profil bisnis ini. Artinya tidak hanya satu admin saja yang bisa mengelola profil bisnis ini. Kalian bisa memanfaatkan orang lain atau mungkin karyawan untuk mengelola profil bisnis ini. Misalkan untuk mengupdate foto, kemudian juga menambahkan penawaran, menambahkan postingan, dan sebagainya. Nah, itulah tadi sedikit tentang kita tur dashboard dari Google Business School ya. Nanti secara lengkap teman-teman bisa pelajari lewat sebuah panduan Google Business yang saya sajikan di deskripsi. Nanti teman-teman bisa gabung di course yang saya sediakan tutorialnya secara lengkap. Silahkan teman-teman kunjungi halaman course tersebut, kemudian mendaftar sehingga bisa mendapatkan panduan Google Business School secara lengkap. Atau teman-teman juga bisa mengikuti versi offline atau workshop tentang Google My Business ini, di mana saya akan menginformasikan lewat halaman Facebook profil saya. Sedikit tentang keuntungan menggunakan Google Business School ini ya di video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.